Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nur Alia Widodo dengan NIM 0210-2013 dan rekan saya Lia Widya Pangestika dengan NIM 0210-2008 dan rekan saya Mina Nurofik 0210-2012. Di sini kami akan mempresentasikan project based learning kita yang berjudulkan Krisis Ekonomi di Indonesia. Mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Sheila Rizky Amalia, SPD, MPD, KFA. Dalam project based learning kali ini, kami akan membahas 3 kasus krisis ekonomi. Yang akan kami bahas pertama kali adalah kasus krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Masih lekat di ingatan kita krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997, di mana dapat dikatakan pemerintah saat itu tidak memiliki persiapan dan mitigasi yang memadai menghadapi krisis. Saat itu analisa terhadap kemungkinan krisis atau early warning system belum merupakan hal menjadi perhatian pemerintah maupun pelaku ekonomi lainnya. Sehingga pada saat terjadinya krisis menimbulkan biaya yang cukup besar pada perekonomian Indonesia. Krisis tersebut juga membuat Indonesia ke bawah titik nadir dan berdampak kepada seluruh sendi-sendi kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Adapun berikut adalah beberapa penyebab krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Yang pertama adalah ketergantungan pada modal asing. Sebelum krisis ekonomi, Indonesia sangat bergantung pada arus masuk modal asing sebagai sumber pendanaan dan investasi. Namun, gantungan ini membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap perubahan sentimen investor global. Ketika investor global mulai mencurigai kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia, modal asing yang sebelumnya mengalir ke negara Indonesia mulai ditarik kembali yang menyebabkan goncangan pada perekonomian. Adapun yang kedua yaitu krisis perbankan. Terdapat masalah serius dalam sektor perbankan Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998. Banyak bank menderita masalah likuiditas dan solvabilitas, terutama karena terlalu banyak memberikan kredit yang berisiko tinggi. Selain itu, praktik korupsi yang terus meluas di sektor keuangan dan lemahnya pengawasan juga memperburuk situasi. Yang ketiga ialah tingginya hutang luar negeri. Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar. Ketika nilai tukar rupiah melemah secara tajam, terutama terhadap dolar Amerika Serikat, utang luar negeri yang harus dilunasi dalam mata uang asing menjadi semakin berat. Hal ini menyebabkan beban utang yang meningkat, memperburuk kondisi keuangan negara. Yang keempat adalah ketidakseimbangan ekonomi dan defisit neraca pembayaran. Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan yang tinggi, yaitu ketika nilai impor melebihi nilai ekspor. Ketergantungan pada impor barang konsumsi dan mesin serta penurunan harga komoditas memperburuk ketidakseimbangan. Defisit neraca pembayaran yang besar mengharuskan negara bergantung pada arus masuk modal asing untuk membiayai defisit tersebut. Adapun yang kelima yaitu faktor regional dan sentimen pasar global. Krisis ekonomi di negara Asia Tenggara memicu kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia. Terjadinya penyebaran krisis dari negara satu ke negara lain menyebabkan investor kehilangan kepercayaan dan menarik modal mereka dari Indonesia, dan akhirnya memperparah situasi ekonomi. Adanya krisis pada tahun 1997 hingga 1998 juga menimbulkan beberapa dampak. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan akibat krisis pada tahun 1907 hingga 1998. Yang pertama adalah perusahaan banyak yang mengalami gulung tikar atau kebangkrutan.
Yang kedua adalah perbankan mengalami kredit macet. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan negara asing kepada negara Indonesia. Yang keempat yaitu harga bahan pokok yang meningkat. Dan yang terakhir adalah kerusuhan masyarakat pada tahun 1998 yang tidak dapat dikendalikan. Adapun beberapa kebijakan yang pemerintah lakukan pada krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998 yaitu yang pertama, penyesuaian nilai tukar yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Yang kedua yaitu program stabilisasi ekonomi makro yang tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Yang ketiga, pemberian dukungan keuangan yang bertujuan untuk membantu menstabilkan kondisi keuangan Indonesia dan memulihkan kepercayaan investor. Adapun kebijakan pemerintah yang keempat yaitu melakukan restrukturisasi sektor perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perbankan dan mengurangi resiko. Yang kelima yaitu program pemulihan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, mendorong pertumbuhan sektor swasta, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dan yang kedua adalah pembahasan krisis ekonomi pandemi pada saat COVID-19. Pada tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 disebabkan penyebaran virus corona. Pandemi membuat perekonomian luluh lantak karena mati surinya aktivitas ekonomi akibat penyebaran virus COVID. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Dampak tak perlu ditanya, kita bisa merasakannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi tertekan, terganggunya industri, badai PHK, serta berujung kemiskinan yang meningkat. Sehingga menyebabkan melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas dan mengalami penurunan daya beli yang signifikan. Adapun beberapa penyebab terjadinya krisis ekonomi karena COVID-19 yaitu yang pertama pembatasan perjalanan dan lockdown yang membuat terhentinya aktivitas ekonomi. Yang kedua, penutupan bisnis, pembatasan perjalanan, dan ketidakpastian membuat konsumen mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa. Yang ketiga, banyak perusahaan mengalami kesulitan memperoleh bahan baku dan komponen yang dibutuhkan sehingga menghambat produksi dan distribusi barang. Adapun penyebab yang keempat adalah penurunan drastis jumlah wisatawan dan pembatalan acara-acara besar. Yang kelima, bisnis dan individu cenderung menjadi lebih hati-hati dalam pengeluaran dan investasi jangka panjang, menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu negara-negara yang sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, ekspor komoditas tertentu, atau industri berat, lebih rentan terhadap dampak krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Lalu dampak yang ditimbulkan karena adanya krisis ekonomi karena COVID-19 antara lain, yang pertama, banyak negara mengalami resesi ekonomi akibat penurunan tajam aktivitas ekonomi. Yang kedua, banyak perusahaan merumahkan karyawan dan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Yang ketiga, ketimpangan sosial dan kesenjangan pendapatan semakin memburuk. Yang keempat, banyak bisnis yang mengalami kerugian dan kebangkrutan. Yang kelima, ketidakpastian ekonomi dan investasi. Yang keenam, gangguan pada sektor keuangan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. 1. Stimulus fiskal. 2. Relaksasi kebijakan moneter. Ketiga, bantuan kepada sektor terdampak. 4. Program perlindungan sosial.
Kelima, investasi dalam infrastruktur. 6. Deregulasi dan kemudahan bisnis. Ketujuh, kolaborasi internasional. Saat dunia sebelum sembuh dari pandemi, krisis ekonomi baru mengancam yang dipicu oleh serangan Rusia ke Ukraina. Pada 24 Februari 2022, perang membuat harga komoditas melambung, inflasi melonjak, dan pertumbuhan melambat. Buntut panjang ini membuat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, memasuki era suku bunga tinggi. Kendati demikian, kalau kita lihat, perekonomian Indonesia cenderung tangguh dan memiliki pertumbuhan yang masih bagus meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global, sementara inflasi Indonesia masih 5,51%, sehingga termasuk moderat dibanding dengan negara lain. Namun memang dampak paling berasa adalah bursa saham yang terdampak krisis akibat suku bunga tinggi di negara superpower Amerika Serikat. Selain itu, kekhawatiran atas perang yang belum juga usai ini tentunya terus menghantui Indonesia, apalagi dalam hal energi. Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai net importir minyak dan gas bumi turut terkena dampak meskipun dampak tersebut tidak secara langsung. Indonesia harus berhati-hati pada ancaman krisis energi, situasi geopolitik, dan tahun politik. Kondisi yang terjadi saat ini harus diantisipasi untuk menghindari terjadinya kelangkaan energi di Indonesia. Penyebabnya: 1. Gangguan pasokan energi. 2. Penurunan investasi. 3. Penurunan konsumsi dan permintaan. 4. Penurunan perdagangan. 5. Kerusakan infrastruktur. 6. Ketidakpastian dan kehilangan kepercayaan. Dampak yang ditimbulkan: 1. Perubahan harga komoditas. 2. Perubahan permintaan global. 3. Fluktuasi mata uang, penurunan indeks saham, dan ketidakpastian investor. Kebijakan pemerintah: 1. Diversifikasi pasar ekspor. 2. Stimulus fiskal dan moneter. 3. Dukungan kepada sektor terdampak. 4. Kerjasama internasional. Kesimpulan. Baiklah, untuk kesimpulan dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi penyebab dari krisis ekonomi ini adalah sejumlah faktor seperti krisis keuangan, kerentanan sektor keuangan, defisit anggaran yang tinggi, ketergantungan pada modal asing, dan praktik-praktik ekonomi yang tidak berkelanjutan. Nah, dampak yang ditimbulkan dari adanya krisis ekonomi ini menyebabkan terjadinya resesi ekonomi, krisis mata uang, kenaikan tingkat pengangguran, penurunan investasi, kerugian perusahaan, inflasi yang tinggi, dan penurunan daya beli masyarakat. Krisis ini juga menyebabkan kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, kesimpulan untuk krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Penyebabnya yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan penyebaran virus yang meluas di seluruh dunia, yang kemudian memicu tindakan pencegahan seperti lockdown dan pembatasan perjalanan. Hal ini yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, penurunan permintaan, penutupan bisnis, dan kerugian pada sektor-sektor tertentu. Nah, dampak dari pandemi COVID ini mengakibatkan resesi ekonomi global, peningkatan tingkat pengangguran, penurunan pertumbuhan ekonomi, gangguan pada rantai pasokan, penurunan pendapatan, dan penurunan konsumsi. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, dan retail terkena dampak yang parah.
Selanjutnya, krisis ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina. Penyebabnya ini, konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dapat menyebabkan ketidakpastian politik dan keamanan, gangguan pasokan energi, penurunan investasi, penurunan perdagangan, kerusakan infrastruktur, dan kehilangan kepercayaan bisnis dan investor. Nah, dampak yang ditimbulkan ini mungkin timbul meliputi penurunan investasi, penurunan konsumsi dan permintaan, gangguan pasokan energi, penurunan perdagangan, kerusakan infrastruktur, meningkatnya pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyampaian materi maupun isi dari materi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat sore dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.